Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabar teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua selalu sehat serta diberikan limpahan rahmat dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini, kembali aku akan membawakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Mas Gira tentang pendakiannya ke sebuah gunung yang memiliki kemistisan yang ada di Kalimantan. Gunung ini juga dikenal sebagai gunung adat milik suku Dayak, yaitu Gunung Hauk. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus cerita ini sampai habis. Akan tetapi, seperti biasa, sebelum kita mulai kisah ini, ada baiknya kalau kita berdoa. Karena apa yang dialami oleh Mas Gira bisa saja terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi Merinding dimulai. Halo teman-teman semua, kenalkan namaku adalah Gira. Aku adalah salah seorang teman pendakiannya Om Dika yang ada di komunitas Kompak. Kali ini, aku mau membagikan kisah pendakianku ke Gunung Hauk yang ada di Kalimantan Selatan. Dan ini terjadi pada tahun 2019 yang lalu. Sebenarnya, aku belum pernah mendaki sebelumnya. Akan tetapi, saat itu, hati ini sedang hancur akibat kisah cinta selama 7 tahun kandas hanya karena materi. Membuat aku sangat ingin sekali melupakan permasalahan itu sesaat. Kebetulan pada saat itu, teman-teman kerjaku mengajak untuk ikut mendaki ke Gunung Hauk saat itu. Aku yang sedang patah hati pun lalu memutuskan untuk ikut. Walau pada awalnya, salah seorang temanku yang bernama Rio meragukanku. Karena aku belum pernah mendaki sebelumnya. Yakin kamu Ra ikut? Ini gunung loh. Apalagi di sana itu gunung adat, bukannya mall ataupun kafe. Jadi bimbang aku lihat kamu yang galau kayak gitu. Ya ampun yo. Aku itu lahirnya di pedesaan, bukan di kota. Masa kecilku juga banyak tuh kuhabiskan di hutan. Kalau cuma daki gunung mah enteng, ujarku yang begitu jumawa dan yakin bisa menaklukkan Gunung Hauk tersebut. Tapi yo, ini bukan sembarangan gunung. Ini gunung adat tahu, masih mistis, angker loh. Udahlah, tenang aja. Yakin aja kamu yo aku bisa ke sana, tegasku kepada mereka semua pada saat itu. Tiba di hari keberangkatan saat itu, kebetulan sekali, momennya pas banget dengan hari ulang tahun si wanita yang membuat hati ini remuk. Yah, walaupun sakit hati ini begitu terasa membekas di hati, aku berniat untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun buatnya dari atas puncak gunung. Siapa tahu, itu jadi kado terakhirku buatnya. Dan aku pun berharap bisa melupakan semua kenangan, baik itu suka maupun duka selama 7 tahun berpacaran dengan si wanita. Sesampainya kami di base camp desa Ajung, kami langsung mempersiapkan semua peralatan dan mulai mendaki sekitar jam 1 siang. Kami semua berencana agar bisa sampai ke puncak sebelum matahari terbenam. Segeralah saat itu kami memulai pendakian ini. Setelah kami melewati sungai berbatu yang memiliki air yang begitu jernih, khas pegunungan Meratus, pada akhirnya kami pun masuk ke dalam hutan. Di sini semua masih terasa aman, walau sebenarnya aku sempat kaget melihat beberapa sesaji dan juga kain kuning yang terikat di beberapa pohon besar yang ada di sana. Kami pun terus berjalan pada saat itu. Keadaan jalan pun kini mulai menanjak dan sangatlah sedikit trek datarnya. Aku yang saat itu masih pemula pun bisa dibilang mulai merasakan kelelahan dan juga tertinggal di belakang rombongan. Beda dengan 4 orang temanku itu. Mereka yang sudah terbiasa mendaki saat itu
dengan santainya melahap medan yang ada di sana dan terus berjalan menanjak. Sesekali mereka juga mentertawakanku yang saat itu sedang kepayahan hebat. Katanya sudah biasa tinggal di hutan. Lah ini malah kayak mesin mau kehabisan bensin. Tawa mereka yang melihatku saat itu sudah hampir menyerah. Sial, aku malah diejekin, ujarku dalam hati. Aku pun pada akhirnya menjadi bahan candaan teman-temanku yang ada di sana. Dan disitulah aku baru sadar kalau mendaki itu tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi beban tas carrier yang aku pinjam dari Om Dika ini membuat napasku ngos-ngosan pada saat itu. Setelah berjalan 1 jam lamanya, kami tiba di sebuah pondok warga yang memang ada di pinggir jalur. Di sana pun akhirnya kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Di sini, aku sudah tidak tahan lagi. Panasnya matahari membuat aku merasakan lelah yang begitu hebat, sehingga aku langsung muntah. Namun bukannya menolongku, teman-temanku malah asik tertawa melihatku yang saat itu sedang menderita hebat. Aku yang merasakan lemas pun pada akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakianku kali ini dan meminta agar teman-temanku kembali berjalan menuju ke arah puncak. Mereka semua pun lantas setuju. Lalu aku menyerahkan semua perbekalan yang ada di dalam tasku. Lalu setelah itu mereka pun pergi meninggalkanku di pondok yang ada di sana. Aku pun lantas langsung turun kembali ke base camp saat itu dengan keadaan yang begitu lemah dan juga sendiri di tengah hutan. Dan setelah bersusah payah, pada akhirnya aku pun sampai kembali di desa Ajung. Sesampainya di base camp, para petugas pun heran melihatku yang saat itu hanya turun sendirian. Aku pun lantas menjelaskan keadaanku saat itu. Lalu mereka pun mengantarku ke rumah kepala adat Dayak yang ada di sana. Mereka bermaksud untuk menyuruhku istirahat dan sambil menunggu kawan-kawanku balik esok harinya. Di sana, si bapak kepala adat menyambutku dengan begitu ramah. Beliau pun memaklumi apa yang aku alami karena itu adalah pendakian pertamaku ke gunung. Jadi, menurut beliau, aku saat itu belum siap baik mental maupun fisik. Sekitar 1 jam berlalu, keadaanku pun kini perlahan-lahan kembali normal. Di sana, aku melihat ada 2 orang rombongan datang, di mana rombongan pertama diisi 3 orang pendaki dari Sulawesi dan 1 rombongan pramuka yang berisi sekitar 15 orang. Mereka semua berencana mendaki juga pada hari itu. Melihat rombongan anak-anak pramuka yang begitu semangat mendaki, aku merasa saat itu seakan-akan diriku tertampar dan ingin kembali mendaki juga. Masa iya aku kalah sama anak-anak SMP yang masih belia seperti itu, ungkapku dalam batin. Lantas, aku pun langsung menyampaikan niatku kepada kepala adat siang itu. Dan dengan senyuman santai, kepala adat pun langsung berkata, "Minum dulu air ini nak, baru kamu naik lagi ke atas ya. Yakin aja, kamu bisa sampai puncak kok. Jangan lupa, kamu bawa pisang ini buat bekal kamu ke atas. Ini ada juga mandau buat jaga-jaga di jalan, karena aku yakin kamu bakal kemalaman di hutan," ujarnya kepadaku saat itu. Aku pun langsung meminum air putih yang diberikan oleh beliau. Lalu setelahnya aku pun pamit. Aku pun pada akhirnya bergabung dengan 2 rombongan tersebut dan berjalan bersama-sama mereka semua. Di sini, entah mengapa setelah meminum air tadi, tenagaku seakan-akan kini menjadi 3 kali lipat bertambah. Bahkan, tidak sedikit pun aku merasakan lelah. Kami langsunglah berjalan saat itu juga. Tanjakan demi tanjakan, kami libas begitu saja. Dan hanya sesekali beristirahat, lalu kembali berjalan lagi. Hingga pada saat senja, kami tiba di sebuah tempat yang dinamakan Kayu Habang. Nah, hutan Kayu Habang ini merupakan hutan yang kayunya semua memiliki warna merah, di mana pohon itu tidak pernah aku lihat sebelumnya. Namun, di balik keunikannya, hutan itu memiliki aura mistis yang begitu kuat.
Apalagi sesaji dan juga kain kuning banyak sekali terlihat di batu maupun pohon-pohon yang ada di sana. Saat senja tiba, salah seorang wanita dari rombongan pramuka tadi jatuh dan juga kesurupan hebat. Kami semua pun lantas kaget dan mencoba menenangkan si wanita itu. Namun, wanita itu terus saja meronta-ronta dengan suara parau yang jelas sekali itu bukan suaranya. Hari yang mulai gelap pun membuat keadaan semakin mengerikan dan juga mencekam. Apalagi suara burung malam terdengar menggema saat itu. Salah seorang pembina pramuka yang ada di sana langsung mencoba mengeluarkan sosok yang telah merasuki wanita itu. Dan setelah bersusah payah, pada akhirnya wanita itu bisa kembali sadar dan juga normal kembali. Walau tubuhnya nampak begitu lemas dan juga tak berdaya. Menyadari hal itu, mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Sedangkan aku dan juga rombongan Sulawesi ini kembali berjalan menuju ke arah puncak. Awalnya, kami semua pun berjalan dengan santai. Pisang, pemberian Bapak Kepala Desa pun kini hanya tersisa 1 buah saja. Dan karena sudah merasa lapar, akhirnya pisang itu kami bagi berempat. Sebenarnya salah seorang pendaki dari Sulawesi ini ada yang mengusulkan untuk memasak terlebih dahulu. Namun karena jarak ke arah puncak hanya sekitar 1 jam perjalanan lagi, mereka pun merasa sudah tanggung dan memutuskan untuk memasak di puncak saja. Nah, kebetulan sekali saat kami melewati sebuah sungai kecil tempat para pendaki mengambil air bersih. Di sana, kami melihat ada sesaji yang dipenuhi oleh makanan dan juga buah-buahan. Melihat hal itu, salah seorang pendaki dari Sulawesi ini langsung mengambil buah yang ada di sana. Waduh, masih seger nih buahnya. Lumayan banget buat ganjal perut. Hei, jangan diambil, pamali, tegasku saat itu. Namun perkataanku tidak didengar. Malah, ia langsung melahap buah jeruk dan juga pisang yang ada di sana. Melihat tingkah temannya yang sudah kelewat batas, salah seorang rombongan itu pun langsung menegur. Akan tetapi, yang ada mereka malah cekcok dan mau berkelahi. Aku yang melihat hal itu pun lantas marah. Udah. Itu buah udah dimakan juga. Mau gimana lagi? Gak ada gunanya kalian berkelahi di sini. Mending kita lanjut jalan biar cepat sampai ke puncak. Mendengar aku yang marah-marah, mereka pun lantas berhenti berkelahi dan ikut melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, setelah kejadian itu, suasana hutan merah pun kini telah berubah 180 derajat, di mana suasananya kini terasa mencekam. Saat kami mencoba melewati hutan merah ini, tawa wanita seringkali terdengar secara tiba-tiba oleh kami semua. Belum lagi, bola api yang terlihat beberapa kali melintas di depan kami. Mungkin teman-teman bertanya, apakah kami takut pada saat itu? Ya, jelas kami ketakutan. Namun, mau turun juga rasanya sia-sia karena memang ini sudah malam. Dan pada akhirnya kami tetap berjalan, walau tawa wanita itu terus mengiringi dan juga meneror batin ini. Ada suatu kejadian yang membuat kami semua terduduk lesu dan tak berdaya. Di mana saat kami melewati sebuah batu yang mirip dengan binatang singa. Di situ kami melihat ada sebuah bola api besar yang tepat berada di atas batu tersebut. Hal itu sontak membuat kami semua langsung terduduk dan tak bergerak sama sekali. Api yang berkobar berbentuk bola api itu terus saja bertahan dan menghalangi jalan kami. Seakan-akan ia marah kepada kami semua. Hampir 5 menit lamanya kami terdiam di sana. Dan pada akhirnya bola api itu menghilang secara perlahan-lahan. Menyadari hal itu, kami semua pun langsung bergegas berlari menuju ke arah puncak. Namun terkadang kami semua terhenti karena kaget mendengar suara kikikan kuntilanak yang begitu jelas kami rasakan. Menolak pasrah dan yakin kalau gangguan itu hanya menakuti saja, kami pun melangkah dan pada akhirnya sekitar jam 8 malam kami bisa tiba di puncak. Teman-temanku yang saat itu meninggalkanku langsung kaget melihatku yang ada di puncak.
Mereka semua kagum dan seakan-akan tak percaya dengan kehadiranku di sana. "Wah, hebat kamu, Ra. Malam-malam malah sampai di sini." Namun aku tidak bisa menjawabnya. Aku hanya bisa diam karena masih syok dengan gangguan gaib yang aku jumpai waktu aku menuju ke arah puncak. Nah, di sini temanku langsung membawakan sepiring nasi dan juga lauknya. Aku pun lantas langsung memakan. Lalu setelah itu, aku masuk ke tenda dan juga istirahat. Pagi harinya aku pun terbangun. Dan kini, aku bisa melihat keindahan di puncak Gunung Hauk tersebut. Sungguh pemandangan yang menyegarkan mata. Rasanya, perjuangan dan juga jerih payahku terbayar tuntas saat itu. Tanpa mau membuang kesempatan, aku pun lantas bergegas membuat sebuah video ucapan selamat ulang tahun yang saat itu aku tujukan kepada si dia pujaan hati yang memberikan racun yang serasa membunuh diri ini secara perlahan. Setelah membuat video, teman-teman pramuka yang kemarin aku jumpai kini juga datang di puncak. Di sana rasa haru dan juga senang bercampur aduk melihat adik-adik ini berhasil mengalahkan medan yang begitu berat dan juga rasa takut yang mereka alami semalam. Sekitar jam 10 siang, kami pun semua memutuskan untuk turun saat itu. Kami langsung berjalan ke bawah dengan perasaan senang dan juga bahagia. Namun, keadaan itu tidak bertahan lama. Saat kami tiba di sungai yang semalam salah seorang dari rombongan Sulawesi itu mengambil buah di sesajen, aku langsung bergetar dan juga merinding lagi. Aku langsung teringat kejadian aneh yang semalam kami jumpai di sana. Kami pun terus berjalan hingga pada akhirnya kami masuk lagi ke hutan kayu habang. Di sana, kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Nah, di sini salah seorang rombongan Sulawesi yang semalam mengambil makanan itu selalu saja diam dan menunduk kepalanya ke arah bawah. Awalnya, kami semua mengira ia kelelahan, makanya ia tidak ikut tertawa saat kami sedang bercanda. Namun, salah satu pembina pramuka itu sadar kalau saat itu ia sedang tidak baik-baik saja. Segera pembina pramuka itu memberitahu kalau salah seorang pendaki dari Sulawesi ini sedang kesurupan. Sontak, menyadari hal itu kami semua langsung menatap ke arahnya. Dan benar saja, suaranya pun kini telah berubah. Ia tertawa begitu kuat, bahkan suara tawanya pun menggema di dalam hutan. Keadaan langsung saja berubah seketika menjadi panik, karena memang kami semua tidak memiliki kemampuan untuk hal-hal yang berbau gaib. Lalu, si pembina pramuka itu mencoba kembali mengobati si pria tersebut. Namun, bukan malah keluar, ia malah menampar dan mencakar muka si pembina pramuka itu. Dan mendapati hal tersebut, pembina pramuka itu pun menyerah. Dalam keadaan bingung, kami semua pun langsung memutuskan untuk mengikat tubuh si pria itu dengan tali pramuka yang ada. Segeralah, kami sekitar 15 orang laki-laki berusaha menangkap tubuh pria tersebut. Akan tetapi, beberapa kali kami gagal. Ada yang terpental, ada juga yang jatuh seketika saat mencoba menangkapnya. Karena memang tenaga orang kesurupan ini sungguh sangatlah besar. Dan pada akhirnya, setelah 5 kali percobaan, ia pun berhasil kami tangkap. Kami pun pada akhirnya memutuskan untuk mengikat tubuhnya ke sebuah batang kayu yang besar, lalu menggotongnya layaknya sebuah hewan buruan ke arah base camp. Di sini, kami merasakan tubuhnya terasa begitu berat, karena hampir 8 orang barulah bisa tubuhnya kami angkat. Padahal, kira-kira saja tubuhnya itu hanya memiliki berat badan sekitar 60 kg. Setelah bersusah payah, pada akhirnya jam 3 sore kami pun tiba di base camp dan segera meminta pertolongan kepada para petugas yang ada di sana. Dan alhamdulillahnya, pada akhirnya pendaki Sulawesi ini bisa disembuhkan kembali dan ia pun perlahan-lahan sadar seperti semula. Kami semua pun lantas bersyukur lalu mengucapkan rasa terima kasih kepada para petugas dan setelah itu kami pun bersiap-siap untuk pulang. Setelah 3 hari semenjak kejadian pendakian tersebut, tiba-tiba saja salah seorang pendaki Sulawesi menelponku. Ia berkata kalau si pria temannya yang kesurupan kemarin
sedang sakit aneh. Badannya kuning, bola matanya pun kuning. Ia terlihat bagaikan mayat yang hidup dan hanya bisa terbaring lesu di rumahnya. Aku yang mendapat kabar tersebut pun kaget dan hanya bisa membantu mendoakan agar kesembuhan cepat hadir ke dirinya. Ya di sini aku tahu kalau sebenarnya ia terkena wisa, yaitu sebuah penyakit gaib yang sering didapatkan apabila orang telah bertingkah sembarangan di dalam hutan Kalimantan, dan pengobatannya pun hanya bisa dilakukan lewat jalur non-medis. Namun semenjak itu sudah tidak ada lagi pendaki dari Sulawesi itu menghubungiku. Mereka pun mungkin telah mengganti nomor handphonenya, jadi aku tidak bisa lagi menghubungi mereka juga. Ya, entah bagaimana keadaan mereka sekarang. Semoga saja mereka semua sehat dan masih ingat perjalanan kami saat itu. Sedangkan aku, kini malah menjadikan pendakian gunung menjadi salah satu hobiku hingga sekarang. Walau lelah dan juga berjuang menghadapi bahaya yang ada di hutan, namun kata dari mendaki itu adalah candu ada benarnya dan terbukti kepada diriku ini. Baiklah teman-teman, mungkin itu sebagian kisah yang bisa aku bagikan. Kurang lebihnya aku minta maaf. Dan kalau ada salah kata, maklum, aku bukan penulis. Saya Gara, pamit, wassalam. Oke, terima kasih Mas Gara atau Amak yang telah mau membagikan kisah serta pengalamannya di Gunung Hauk. Semoga saja kisah ini bisa memberikan pembelajaran dan juga hikmah buat kita semua, agar kita bisa menjaga sikap dimanapun kita berada. Dan buat teman-teman yang ingin membagikan kisahnya seperti Mas Gara, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like serta subscribe. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi merinding selesai.